Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini, kita kembali lagi obrolan pas di sini bersama saya Iqbal Fatwa. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat tanpa ada yang kurang-kurang satu apapun ya. Dan untuk Anda pemirsa Opini yang sekarang mungkin lagi nonton Opini sambil rebahan karena badannya kurang fit. Nah, kita semua juga mendoakan mudah-mudahan semuanya bisa dalam keadaan sehat, kembali lagi pulih yang sekarang sedang sakit atau yang sekarang lagi sedikit-sedikit berduka atau lagi bersedih. Nah, mudah-mudahan bisa kembali bahagia ya, karena hidup itu akan lebih enak kalau kita selalu tetap bahagia. Yang pastinya jangan lupa selalu bersyukur apapun itu, karena nikmat syukur itu setiap orang berbeda-beda. Jadi jangan sampai menjadi tolak ukur kita melihat kiri kanan, wah yang tetangga seperti ini, yang teman kita seperti ini. Nah, karena bersyukur itu kembali ke pribadi masing-masing. Seperti biasa nih pemirsa Opini, di obrolan pas di sini kita akan mengundang narasumber untuk kita ajak ngobrol dengan santai dengan membahas satu tema. Nah, yang kali ini saya akan mengajak pemirsa Opini untuk kembali ke dunia saya beberapa tahun yang lalu. Pada saat zaman kuliah, saya mengundang dosen saya yang sekaligus juga menjadi pembimbing skripsi saya dulu. Aduh, ini seperti mengingatkan kembali momen-momen bimbingan skripsi. Sudah hadir di studio Opini, ini dia Ibu Dr. Rasiana Saragi SOS MSI CPS. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingat cuman minusnya di sini tidak ada berkas-berkas kertas-kertas Bu ya. Iya betul. Kalau dulu sering ngadep ke ruangan Ibu Rasini pemirsa Opini membawa lembaran-lembaran skripsi yang siap dicoret-coret ya agar bisa menjadi skripsi yang sempurna ini. Bu Rasi gimana Bu di perkuliahan saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan lancar ya. Nah, untuk pemirsa Opini yang belum tahu nih, Ibu Rasi ini adalah sekarang menjadi ketua jurusan, benar Bu ya? Betul. Di jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNIP, Universitas Bengkulu. Dan di kali ini kita akan membahas tentunya seputar dunia komunikasi nih. Dengan maraknya dunia digital, apalagi di lingkungan keluarga nih, yang biasanya setiap, kalau zaman dulu itu Bu ya masih berjalan Bu ya, kalau makan malam pasti ngobrol bareng antar dari orang tua ke anak, begitu juga sebaliknya. Iya. Tapi sekarang sepertinya ada pergeseran itu Bu ya. Iya. Oke. Iya. Jadi kita akan membahas tema di hari ini, komunikasi keluarga di era digital. Nah, seperti apa itu? Sudah hadir ya pakarnya langsung di dunia komunikasi. Tapi Bu Rasi, sebelum kita ke tema nih, kita mau juga kenalan lebih dalam. Karena juga dulu pada saat saya bimbing skripsi dan Ibu Rasi menjadi dosen, belum pernah ngobrol soal ini nih. Bu Rasi, yang akhirnya membuat Ibu Rasi ini untuk masuk menjadi seorang dosen, terus juga di jurusan ilmu komunikasi ini Bu. Boleh cerita mungkin berarti dari kita ngambilnya saat zaman SMA kali Bu ya? Betul, ya. Sedikit perkenalan barangkali, sebenarnya saya dulu di SMA-nya di jurusan IPS ya, karena di zaman saya dulu itu ada pembagian jurusan A1, A2, A3 seperti itu. A1, A1 itu fisika, A2 itu biologi, dan A3 itu IPS gitu. Nah, jadi karena saya dari jurusan IPS, maka kemudian saya memilih jurusan ilmu komunikasi. Sebenarnya itu pilihan kedua. Oh, pilihan kedua. Pilihan pertama saya dulu manajemen. Nah, tapi lolosnya saya di komunikasi, dan alhamdulillah saya diterima melalui jalur apa namanya dulu itu ya, penelusuran bakat dan minat di Universitas Sumatera Utara gitu. Di tahun 1992, sudah sangat lama sekali. 92 itu saya masih baru bisa lari-lari sedikit-sedikit gitu. Lari-lari terus jatuh lagi. Oke, 92. Iya. Ibu untuk awal pertama kali masuk Bu ya? Betul. Di USU berarti. Iya. Nah, ini kan menjadi pilihan kedua Bu. Pada saat waktu SMA, nah apa yang membuat wah komunikasi yuk pilih-pilih, berarti bareng teman-teman atau memang langsung Ibu kepikir wah ini ada komunikasi nih, sepertinya seru untuk ngambil ke komunikasi? Sebenarnya dulu itu kan nggak ini ya, nggak bersama teman-teman, karena memang waktu itu ada semacam seleksi seperti itu, seleksi untuk itu penelusuran minat dan bakat itu.
Dan waktu itu yang memilih ke USU itu hanya saya sendiri dari kelas IPS saya seperti itu kan. Nah, makanya waktu itu ketika sudah ada pilihan jurusan itu, saya juga masih meraba-raba sebenarnya. Ini komunikasi ini apa ya kira-kira nanti prospek kedepannya seperti apa, seperti itu. Tapi ya udah Bismillah aja, akhirnya alhamdulillah lulus di USU tahun 1992 itu gitu. Berarti kalau di USU, kalau Ibu Rasi ini berarti memang aslinya dari Medan, Bu ya? Iya, saya aslinya dari Batak. Makanya masuknya bisa ke USU dan akhirnya ke Bengkulu lah. Untuk menjadi seorang dosen. Wah, memang benar-benar untuk komunikasi. Saya juga dulu bertanya-tanya, Bu, komunikasi ini apa? Dan juga faktanya komunikasi ternyata sama gitu, Bu. Saya juga mengambil pilihan kedua. Kalau dulu setelah hukum. Nah, tertarik awalnya karena hukum, habis itu baru komunikasi. Alasan saya memilih komunikasi untuk menghindari hitung-hitungan. Karena dalam pikirnya, komunikasi belajar tentang public speaking, terus juga jurnalistik dan lain-lain. Ternyata tetap ketemu hitung-hitungan di mata kuliah statistik. Dan itu saya ngulang sampai 3 kali. Nah, Ibu Rasi untuk S1 pertama kali itu, Bu ya? Iya, betul. Dan itu sudah setelah selesai S1 untuk lanjut menjadi seorang dosen atau Ibu melanjutkan kembali nih? Setelah lulus itu tahun 97 ya, di bulan Mei kalau nggak salah, kemudian saya balik lagi ke Bengkulu gitu, karena waktu itu ada pekerjaan di Bengkulu dan saya diterima lulus sebagai dosen di UNIP itu tahun 2002. Ya, 2002. Nah, itu berarti untuk melanjutkan kembali S2-nya setelah masuk ke UNIP. Keterima dosen. Wah, ini cukup panjang perjalanannya. Betul. Mulai dari selesai S1, terus akhirnya keterima di Universitas Bengkulu dan melanjutkan S2. Untuk S2-nya di mana kemarin, Bu? Saya melanjutkan S2 itu tahun 2006 di Unpad. Dan mengambil jurusan yang sama di ilmu komunikasi. Gitu. Nyebrang pulau, Bu ya. Kalau S1-nya satu pulau, satu daerah, S2-nya nyebrang pulau. Iya, betul. Berarti selesainya? Selesai di tahun 2008. Berarti benar ya. Bu Rasi selesai, saya masuk ke komunikasi UNIP. Nah, setelah selesai S1, S2, yang awalnya Ibu Rasi bertanya-tanya komunikasi itu seperti apa. Nah, setelah berpuluh tahun, Bu, mulai dari S1 selesai S2 kemarin, apa yang sudah Ibu pikirkan? Oh, ternyata komunikasi itu seperti ini. Iya, yang awalnya saya tidak berpikir atau masih bertanya-tanya gitu ya, komunikasi itu seperti apa. Tapi setelah saya geluti, apalagi sudah dosen di bidang komunikasi seperti itu, ini menarik sekali gitu. Apalagi untuk saat ini dan ke depannya juga, komunikasi itu sebuah kebutuhan yang penting sekali, sudah menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti itu, selain kebutuhan makan, karena komunikasi itu di mana saja dan kapan saja selalu kita lakukan begitu. Sandang, pangan, papan, komunikasi. Maksudnya ke situ nih, Pemirsa Opini. Dan luar biasa lagi, Ibu Rasi ini baru-baru aja nih mendapatkan gelar doktornya. Waduh, selamat Ibu Rasi. Alhamdulillah, terima kemarin kasih. Komennya di grup, sekarang nyampaikan secara langsung. Nah, ini kan memang suatu apa, Bu? Memang suatu tujuan mungkin, Bu, ya, untuk para pendidik, dari dosen, apakah itu juga guru, untuk mengejar pendidikannya setinggi mungkin gitu. Nah, ini kan juga jedahnya cukup lama, Bu. Nah, yang akhirnya Ibu Rasi memutuskan, saya harus ini lagi nih, harus terus belajar lagi, mengasah lagi. Itu kapan, Bu, mulai untuk triggernya lah, untuk Ibu memutuskan saya harus sekolah lagi nih gitu? Iya, sebenarnya kalau keinginan untuk sekolah itu ketika lulus S2 di tahun 2008, itu sebenarnya ada keinginan gitu kan untuk lanjut gitu, lanjut mumpung di Bandung gitu kan. Tapi karena sesuatu dan lain hal, maka kemudian balik lagi ke kampus mengabdi, kemudian
serentang waktu seperti itu terus berpikir ini kapan lagi nih mau lanjut untuk sekolah gitu, Betul, karena betul. sekolah itu kan tuntutan Benar, gitu, benar. apalagi bagi seorang dosen gitu ya, nggak mungkin lah mentok di S2 gitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk lanjut ke S3, hanya saja memang tidak keluar dari Bengkulu gitu, mengambilnya di Universitas Bengkulu saja gitu. Oh, oke. Untuk dokternya kemarin ngambil di bahasa, Bu, ya? Benar. Konsentrasinya ke, kalau saya di konseling keluarga sebenarnya. Oke. Ya, jadi di komunikasi akhirnya saya lebih memilih ke komunikasi keluarga, kajian komunikasi keluarga begitu. Oke. Ya. Berarti bisa juga nih membuka untuk klinik curhat. Boleh. Jadi untuk konseling keluarga, berarti itu memang benar-benar fokusnya untuk membahas komunikasi di internal keluarga, Bu, ya? Kalau ke komunikasi keluarga memang iya gitu, karena di kampus itu kan saya mengajar mata kuliah psikologi komunikasi juga, terus komunikasi interpersonal juga. Maka kemudian saya ambil fokusnya untuk lebih spesifik itu ke kajian komunikasi keluarga seperti itu. Oke, Iya. jadi seperti itu nih pemirsa untuk perjalanan mulai dari awal untuk menjadi dosen dan sekarang Ibu Rasiana ya. Dan Ibu Rasi, untuk obrolan kita tahan dulu, Bu. Baik. Pemirsa Opini jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang akan lewat berikut ini, tetap di Opini.